Pada hari ini saya akan memberikan lagi materi tentang kuku. Namun sebelumnya saya mengucapkan salam sehat dan salam bertemu kembali di acara saya ini. Perawatan kuku yang sebaiknya seperti apa? Pertama adalah rajin membersihkan kuku, dan kuku tidak boleh panjang karena kuku mudah patah sehingga nanti mudah retak juga sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu juga kuku perlu dilembabkan karena dilembabkan ini supaya tidak terjadi kekeringan pada kuku tersebut. Dan pada waktu membersihkan kuku tidak lupa harus menggunakan sabun yang antiseptik, itu utama. Dan jamur ini tentunya akan menyebabkan kelainan pada kuku dan masuk melalui 3 cara. Jadi bisa melalui Hai pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan lagi materi tentang kuku. Namun sebelumnya saya mengucapkan salam sehat dan salam bertemu kembali di acara saya ini. Dan pemirsa, kuku itu sebetulnya banyak sekali yang bertanya tentang bagaimanakah kelainannya. Karena kuku pun merupakan bagian penting dari tubuh kita. Dan kuku pun merupakan salah satu bagian dari kulit. Kuku sendiri mempunyai fungsi, yaitu untuk melindungi ujung-ujung daripada jari tangan dan jari kaki. Dan tentunya juga dia berfungsi untuk melindungi tubuh kita atau melindungi bagian ujung dari trauma. Juga bisa untuk meningkatkan sensitivitas untuk sentuhan. Dan juga ada fungsi yang lain untuk menggaruk, tetapi kita tidak boleh banyak menggaruk ya, karena nanti menggaruk akan menimbulkan luka. Selain itu pun bisa memegang suatu objek, ya. Namun kita harus merawatnya dengan baik karena kuku pun dapat mengalami suatu permasalahan. Jadi kuku mempunyai beberapa keunikan, yaitu pertama pertumbuhan kuku tangan lebih cepat daripada kuku kaki. Kemudian kuku pun tumbuh apabila iklimnya panas, tetapi kalau dingin dia lebih lambat tumbuhnya. Selain itu pun kuku dapat retak, dapat rusak apabila juga dehidrasi atau terlalu banyak melakukan trauma-trauma. Jadi kuku sendiri perlu diperhatikan betul keadaannya. Dan baiklah, satu penyakit yang akan saya ungkapkan di sini yaitu tentang penyakit jamur kuku atau yang disebut dengan dermatofita. Jadi penyakit kuku sendiri atau yang istilah lainnya disebut dengan onychomycosis adalah penyakit kuku disebutkan dengan jamur. Bisa jamurnya karena jamur dermatofita, itu jamur yang cukup sering ditemukan, kurang lebih 30% daripada kasus jamur, atau oleh candida, itu penyebab-penyebabnya. Nah, dermatofita sendiri itu sebetulnya adalah penyakit kuku yang bisa mengalami berbagai keadaan. Kita ketahui bahwa kuku sebetulnya dibagi dari berbagai anatominya. Jadi ada lempeng kuku, ada dasar kuku, ada matriks kuku sendiri, dan ada bagian lateral kuku atau bagian ujung kuku yang bagian luar proksimal dan bagian yang dekat ke tubuh namanya adalah bagian distal. Sehingga pada keadaan kelainan kuku, tentu itu adalah bagian yang terserang oleh penyakit jamur tersebut. Jadi penyakit jamur yang disebabkan oleh dermatofita disebut dengan tinea unguium. Jadi tinea unguium itu adalah penyakit infeksi jamur pada kuku dengan penyebabnya berbagai jamurnya. Jadi kalau istilah kedokterannya ada yang namanya microsporum, ada yang namanya epidermophyton, ada yang namanya trichophyton. Tentu ini jamur ini mampu mencerna keratin pada kuku. Jadi kuku pun mempunyai sel tanduk yang disebut dengan keratin pada kuku. Dan tentunya tinea unguium ini paling banyak ditemukan. Jadi ada bentuk yang trichophyton rubrum dan ada trichophyton mentagrostis. Itu adalah istilah kedokteran. Dan jamur ini tentunya akan menyebabkan kelainan pada kuku dan masuk melalui 3 cara. Jadi bisa melalui manusia ke manusia, ini disebut dengan antropofilik. Jadi kalau kita misalnya sering kontak erat dengan manusia yang mempunyai lagi atau dengan teman atau dengan kerabat yang mempunyai penyakit kuku di mana kontaknya cukup erat sehingga bisa menularkan. Atau bisa juga dari hewan ke manusia yang disebut dengan zoofilik ataupun yang disebut dengan dari tanah ke manusia atau disebut dengan geofilik, misalnya pada orang yang sering berkebun. Jadi pada tinea unguium ini atau disebut dengan penyebabnya dermatofita itu bisa disebabkan oleh karena adanya faktor yang mendasarinya. Jadi kalau seseorang yang tentunya kebersihannya tidak dijaga,
kukunya panjang, kemudian dia sering berkebun tanpa ada pelindung pada tangannya, jarang mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga dia sering berolahraga yang cukup berat aktivitasnya dan sering lembab, misalnya sering mencuci tangan, di mana biasanya umumnya pada wanita, di mana sering mencuci pakaian sehingga terjadi kerusakan atau menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa merusak pada kuku tersebut, sehingga jamur yang tadinya ada dari berbagai sumber yang tadi misalnya dari orang lain, dari tanah, dari hewan, bisa masuklah ke dalam kuku tersebut. Dan gejala klinisnya itu berbagai macam. Jadi kalau yang disebut dengan tinea unguium tadi, berbagai macamnya adalah bisa berbentuk seperti namanya onychomycosis bagian distal, jadi di mana kukunya itu tampak warnanya coklat. Setelah itu di bawah kukunya itu agak meninggi kukunya dan kadang-kadang bisa jadi lepas, namanya onycholisis. Dan tentunya banyak juga di situ adalah kekotoran daripada kukunya tampak disebut dengan debris. Selain itu juga ada yang namanya bagian proksimal, di mana itu pun bagian proksimal adalah bagian yang tentunya ini bagian putih. Ini proksimal itu adalah bagian yang mendekati pada tubuh kita. Jadi bagian ujung, di mana di sini kuku yang normal ada yang namanya lunula, yang namanya putih. Nah itu ada terserah, itu bagian proksimal. Tentunya di situ adalah bagian kuku yang berwarna putih warnanya. Dan ini pun bisa mengenai kuku jari tangan atau jari kaki, atau misalnya bagi seluruh pada kuku tersebut. Setelah itu pun ada bagian yang namanya onychomycosis superficial putih. Jadi ini tampak kukunya tuh seperti serpuk ya. Jadi dia namanya seperti kapur, chalky white namanya. Jadi dia tentunya akan mudah terjadi keretakan. Nah, untuk mengetahui kelainan tersebut bagaimana harusnya? Jadi tentunya kalau mengenai seperti itu kita harus berobat ke dokter, karena dokter nanti akan menanganinya dengan pengobatan yang cukup lama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Semakin dini ditemukan, semakin sedikit kelainan kuku yang ditemukan, tentunya semakin mudah diobatinya dibanding kalau sudah mengalami semua jari kuku yang terkena. Dan biasanya kita akan bertanya dari mulai bagaimana gejalanya. Setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan, dilihat kukunya mana bagian yang rusak dan bagaimana yang terjadi kelainannya. Setelah itu tentunya diperlukan juga laboratorium. Biasanya dilakukan pemeriksaan dengan kerokan kuku dengan menggunakan laboratorium KOH di laboratorium, ataupun dilakukan dengan cara melakukan kultur sehingga dibiak bagaimana kuku itu akan dilihat untuk pengobatannya. Dan hasilnya mungkin akan terlihat nanti akan ketemu berupa hifa atau spora daripada jamur kuku. Dan apabila sudah seperti itu, apabila dilakukan kultur ditemukan jamur penyebabnya, tentu harus diberikan pengobatan. Dan pengobatan untuk kuku ini tidak mudah. Jadi dia menggunakan obat yang dioleskan, juga obat yang dimakan. Dan tidak bisa menggunakan obat dalam waktu yang singkat. Jadi minimal itu dalam waktu bulanan. Kadang ada yang sampai 3 bulan, kadang sampai 6 bulan. Bagaimana lifestyle daripada orang tersebut. Jadi bagaimana pada saat mengenai kelainan pada kuku berupa jamur khususnya, harus melakukan tindakan atau perawatan kuku yang sebaik-baiknya. Perawatan kuku yang sebaiknya seperti apa? Pertama adalah rajin membersihkan kuku. Dan kuku tidak boleh panjang karena kuku mudah patah sehingga nanti mudah retak juga, sehingga akan menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu juga kuku pun perlu dilembabkan, karena dilembabkan ini supaya tidak terjadi kekeringan pada kuku tersebut. Dan pada waktu membersihkan kuku, tidak lupa harus menggunakan sabun yang menggunakan antiseptik, terutama pada orang-orang yang sering memegang benda-benda atau barang-barang yang kotor, misalnya sampah, atau misalnya baru keluar dari toilet atau kamar mandi untuk membersihkan. Itu pun kita harus membersihkan kuku dengan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik. Jadi tidak boleh juga terlalu sering, tetapi pada keadaan tertentu kita, atau misalnya kita akan menyiapkan makanan, kita sebaiknya melakukan pembersihan kuku juga, bukan hanya tangan saja tetapi kuku ujung-ujungnya. Jadi kuku sebaiknya harus pendek. Dan apabila wanita yang sering menggunakan cat kuku, itu hati-hati dalam membersihkan dengan aseton, karena akan mengakibatkan kerusakan juga pada kukunya. Jadi kita harus merawat kuku dengan sebaiknya. Sebaiknya kuku dilakukan perendaman dengan air hangat secara rutin, apakah seminggu 2 kali atau 3 kali ataupun tiap hari tidak apa-apa. Dan sebaiknya kuku kaki lebih sering daripada kuku tangan. Karena apa? Kuku kaki itu banyak sekali menggunakan sepatu yang tertutup sehingga akan memudahkan jamur tumbuh karena adanya kelembaban. Apalagi menggunakan sepatu yang terlalu ketat atau sepatu yang terlalu sempit, terlalu pas, sehingga akan mengakibatkan trauma pada kuku. Sehingga tentunya di situ kuku tidak nyaman, sehingga dapat menyebabkan penyakit-penyakit kuku yang lainnya selain daripada jamur. Pada kelainan kuku akibat jamur itu sebetulnya banyak sekali penyebabnya. Dan juga kita harus melihat apakah itu betul karena jamur, infeksi, atau penyakit lainnya.
Karena ada beberapa penyakit autoimun pada kuku seperti misalnya psoriasis atau dermatitis seperti enzim atau dermatitis kontak, atau penyakit seperti lichen planus di mana tampak adanya keunguan. Jadi penyakit-penyakit itu harus ditegakkan berdasarkan pemeriksaan dokter. Jadi sekali lagi pemirsa, jangan lupa, jangan ditinggalkan. Bukan hanya kulit aja yang kita harus rawat atau kita lakukan kebersihan, kuku pun perlu dilakukan kebersihan. Karena kuku pun mencerminkan suatu kosmetik untuk tubuh kita dan juga mencerminkan suatu status sosial seseorang. Karena kuku yang bersih menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sehat dan tahu akan kesehatan. Jadi jangan lupa, sekali lagi, apabila bermanfaat, ditonton dan disebarkan pada teman-teman yang share, juga di subscribe dan beri komen. Terima kasih.